Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Sahabat silaturahmi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masukin setengah dari Ramadan, atau di malam hari ini tepat dengan 15 atau tanggal 15 malam ke Ramadan. Pembahasan kita sudah masuk ke beberapa tahap, sampailah kita di dalam tahap sunnah-sunnah Ramadan yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajarin dan harus kita amalkan selama di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu merupakan penambah di dalam amaliyah selama di bulan Ramadan. Kemarin kita sudah beberapa bab-bab sunnah yang kita bahas, dan di malam hari ini saya akan membahas tentang sunnah-sunnah Ramadan yang lain, diantaranya sholat tarawih. 15, sudah berapa sholat tarawih kita? Mudah-mudahan sempurna semuanya. Dari malam pertama sampai malam ke-15 ini kita tetap melaksanakan sunnah tarawih di dalam kehidupan selama kita melaksanakan puasa Ramadan. Salat tarawih merupakan sunnah dari sunnah yang hanya bisa dikerjakan selama bulan Ramadan. Habib, bolehkah dikerjakan di bulan Ramadan selain di bulan Ramadan? Enggak. Tarawih dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya untuk bulan Ramadan. Dan pahalanya sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang menghidupkan malam dengan salat, orang yang berdiri, yaitu salat, para ulama hadis menafsirkan salat tarawih di malam hari. Man qama ramadhanan, orang yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dia beriman kepada Allah dan semata-mata mengharapkan atau mengerjakan itu semua karena Allah. Tidak mengharapkan amal ibadah yang lain, atau tidak mengharapkan pujian dari orang, atau hanya sekedar bikin laporan. Ya kan, zaman sekarang, anak-anak zaman sekolah sekarang harus bikin laporan salat tarawihnya dan harus diminta tanda tangan ke imamnya. Tapi sayangnya kadang ada yang sholat, ada yang nggak sholat. Bahkan tanda tangan dipalsuin. Itu yang sangat sayang. Karena apa? Karena ketika mereka melaksanakan sholat tarawih tersebut semata-mata beriman kepada Allah dan semata-mata hanya karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka ia mendapatkan kemuliaan atau pengampunan dosa dari Allah, ma taqaddama min dzambih, yang telah lampau. Ini khusus bagi mereka yang melaksanakan sholat tarawih. Lalu banyak perdebatan yang nggak harus kita ketahui, perbedaan jumlah rakaat dari orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Ada yang 8, ada yang 11, ada yang 20. Semuanya mereka mempunyai dalil, tapi ijma ulama mereka semua melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat. Dulu di zaman Rasulullah SAW ketika datangnya Ramadan, di malam pertama setelah melaksanakan sholat isya, maka Rasulullah SAW keluar di pertengahan malam untuk melaksanakan sholat. Ini awal sholat tarawih. Lalu ketika saat itu ada 2 orang melihat Rasulullah sholat, maka mereka ikut jadi ma'mum Rasulullah. Keesokan harinya para sahabat 2 orang ini berbicara, mengabarkan kepada teman-teman yang lain. Di malam kedua banyak orang yang ikut hadir. Beberapa orang bertambah, dari 2 orang bertambah jumlahnya. Mereka melaksanakan sholat tarawih bersama Rasul SAW.
Selesai sholat tarawih pun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa masuk ke dalam rumahnya, dan esok paginya para sahabat pun menjadi pembicaraan. Mereka yang melaksanakan sholat tarawih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam ketiga pun makin bertambah yang ikut sholat tarawih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu malam keempat Rasulullah nggak keluar dari rumah, sehingga para sahabat duduk menunggu Rasulullah sampai datangnya waktu sholat subuh berjamaah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kamarnya dan sholat subuh berjamaah bersama sahabat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar semalam padahal kami sudah menunggu engkau untuk melaksanakan sholat? Apa yang dikatakan Rasulullah? Ini aku takutkan kalau sholat tarawih ini menjadi wajib, makanya aku tidak ingin memberatkan kalian. Subhanallah. Perkara yang kecil tapi para sahabat menjaganya, karena ganjaran pahala yang begitu besar tentang sholat tarawih. Sayang kalau bagi kita yang sudah diizinkan oleh Allah sampai di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW berdoa di awal bulan Rajab dengan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lalu kita sudah sampai di bulan Ramadan, kita meninggalkan sholat tarawih. Doanya Rasulullah, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Setelah kita sampai di bulan Ramadan yang mulia ini, sayang kalau sunnah-sunnah yang harus kita kerjakan, kita tinggalkan dan tidak kita kerjakan dan tidak bisa kita dapatkan di bulan-bulan lainnya. Di antaranya sholat tarawih. Lalu selain sholat tarawih 20 rakaat ataupun 8 rakaat ataupun di Mekah itu 30 rakaat tidak menjadi permasalahan. Setelah melaksanakan 20 rakaat sholat tarawih, maka dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Ini pun sunnah dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang jarang kita kerjakan karena mungkin kesibukan kita atau kemalasan kita. Tapi kalau sholat witir itu dikerjakan setiap malam oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita selaku umatnya pun harus mampu sedikit untuk mengerjakan sholat witir tersebut. Rasul SAW mengerjakan sholat witir 11 rakaat, tapi kalau kita tidak mampu boleh kita kerjakan sebanyak 3 rakaat. Lalu apakah ada sholat yang lain, Habib? Ada. Sholat witir, sholat tasbih. Sholat tasbih kebiasaan para ulama mengerjakannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan mereka tiap hari mengerjakan sholat tasbih, dan sholat tasbih pun mempunyai kemuliaan besar, pahala yang besar, sampai Rasulullah SAW mengatakan, jika engkau dapat melakukan sholat tasbih ini, maka dosamu telah diampunin yang lampau dan yang akan datang, yang kecil dan yang besar, yang sengaja dan tidak sengaja. Berarti kemuliaan yang besar bagi orang yang melakukan sholat tasbih. Tapi sholat tasbih bisa dilakukan di hari-hari yang lain, karena Rasul SAW bersabda, fa in istata'ta an tusalliha fi kulli yaum marrah faf'al. Kalau bisa engkau kerjakan dalam sholat tasbih itu setiap hari 1 kali, maka kerjakan. Fa in lam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah. Kalaupun tidak bisa, seminggu sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli syahrin marrah. Kalau enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Lalu Rasulullah, fa in lam taf'al fa fi syahr sanatin marrah. Kalaupun enggak bisa 1 bulan, maka setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli fa in lam taf'al fa fi kulli umrika marrah. Kalaupun tidak bisa, maka seumur hidup sekali engkau kerjakan. Maka kata Rasulullah SAW di dalam hadis lain, orang yang mengerjakan salat tasbih, maka dia akan diampunin dosanya. Ghafarallahu laka ma ghafarallahu dzambaka. Allah akan mengampuni dosa-dosa engkau. Dosa-dosa sebanyak buih-buih atau tumpukan pasir yang ada di pantai atau di lautan.
Ini kemuliaan dari sholat sunnah tasbih yang bisa kita kerjakan selama di bulan Ramadan, ataupun kalau nggak bisa dikerjakan di bulan Ramadan boleh dikerjakan di lain waktu. Tapi kalau sholat tarawih hanya diperbolehkan selama bulan Ramadan. Jamaah sahabat silaturahmi dimanapun Anda berada, jadi sangat sayang kalau kita tinggalkan kemuliaan sholat tarawih ini. Dan kemuliaan tersebut tidak hanya diberikan oleh Rasulullah, baik ganjaran pahalanya ataupun kemuliaannya, kecuali Rasulullah ingin setiap dari umatnya mengerjakan sunnah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan sunnah tersebut di dalam kehidupan kita dan bisa kita laksanakan selama bulan Ramadan, dan kita jaga Ramadan tersebut dengan Ramadannya, puasanya, dan sholat tarawihnya, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.